Bab 731. Sebuah rencana hebat. Rencana yang hebat. Kakek, pernikahan? Tanya Zuo Wuji dengan bingung sambil menggenggam lengan kakeknya. Perdana Menteri Zuo tersenyum dan menjawab, saya tidak yakin apa yang sedang terjadi. Sepertinya para pria tua itu menginginkan Anda menjadi menantu cucu mereka. Mungkin mereka telah mengarang cerita ini, mereka cenderung mengoceh dan menunjuk jari ke orang lain. Hanya sekelompok orang tua yang nakal. Ah! Zuo Wuji benar-benar tercengang. Sulit baginya untuk memahami bahwa seseorang akan mengarang cerita seperti itu. Perdana Menteri Zuo, usia Anda sudah lanjut, dan saya mengerti bahwa ingatan bisa memudar, salah satu pejabat senior menimpali. Tetapi jangan lupa, ketika istri putra Anda hamil, istri putra saya juga hamil. Anda dan saya, kita membuat kesepakatan. Anda mungkin sudah melupakannya, tetapi saya mengingatnya dengan sangat jelas. Kita harus selalu menghormati komitmen kita. Zuo Wuji merasa tindakan lelaki tua itu menjijikkan. Seolah-olah dia berkata, terlepas dari apa yang kau pikirkan, beginilah jadinya. Pejabat tua itu tidak bergeming. Itu bohong. Akulah yang membuat kesepakatan itu, seru seorang pejabat tua lainnya dengan marah. Tidak mungkin. Pak Zuo, apakah Anda membuat kesepakatan yang sama dengan beberapa keluarga? Demi Tuhan. Perdana Menteri Zuo membelalakan matanya dan mengelus janggutnya. Apa-apaan ini? Apakah aku penjahat dalam narasi ini sekarang? Aku tidak tahu apa yang kau maksud, oke. Apakah Anda benar-benar begitu yakin bahwa Anda dapat memanipulasi saya semudah ini? Apakah itu asumsi Anda? Dasar bajingan tua. Apa kalian tidak punya hati nurani? Kalian tahu betul bahwa Wuji sedang sakit. Kalian tidak lupa bagaimana kalian menyembunyikan cucu-cucu perempuan kalian dariku. Kalian bahkan tidak ingin aku mengunjungi dan melihat cucu-cucu perempuan kalian yang masih bayi. Kalian menyembunyikan mereka, dan sekarang kalian berani-beraninya mengarang cerita seperti itu. Kalian menjijikkan. Kemarahan yang sesungguhnya membuncah dalam dirinya. Inilah tepatnya cara Zuo Wuji melampiaskan amarahnya ketika ia benar-benar murka. Zuo Wuji tetap terstunet. Dia berkata, kakek, mari kita fokus pada tugas yang ada. Raja sedang menunggu jawaban kita. Jika kita gagal memberikan jawaban yang memuaskan, itu bisa menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Dia bahkan mungkin menganggap kita menggunakan wewenangnya untuk menekan pejabat lain, yang akan menjadi hasil terburuk yang mungkin terjadi. Mengenai pernikahan, aku tidak ingin bertindak gegabah. Mari kita bahas topik ini nanti. Aku masih muda, dan tidak perlu terburu-buru. Perdana Menteri Zuo setuju dengan alasan cucunya dan mengangguk. Anda menyampaikan poin yang valid. Saya semakin tua, dan semakin sulit untuk menjaga ketajaman pikiran. Para pria tua lainnya menyadari kebijaksanaan dalam kata-kata Zuo Wuji. Mereka memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Namun, salah satu dari mereka bergumam, memang benar, kau masih muda, tetapi perempuan tidak memiliki kemewahan waktu yang sama. Cucu perempuanku bukan anak kecil lagi. Dalam beberapa tahun, dia mungkin dianggap terlalu tua. Jika kakekmu tidak membuat perjanjian itu denganku, dia mungkin sudah menikah sejak lama. Kau beruntung memilikinya, anak muda. Seorang pria tua lainnya meludah ke tanah dan membalas, dasar orang tua bangka, cucu perempuanmu berumur 7 tahun. Terlalu tua dalam beberapa tahun. Serius. Dan kau mengaku membuat kesepakatan dengannya saat istri anakmu sedang hamil. Katakan padaku, apakah itu 7 tahun yang lalu atau lebih dari 1 dekade yang lalu? Setelah perdebatan panjang itu, mereka akhirnya menyadari apa yang paling penting dan terdiam, memfokuskan perhatian mereka pada Zuo Wuji. Jelas sekali, mereka sangat ingin mendengar sudut pandang pemuda ini. Wuji, Anda yang membuat laporan itu dan mengajukan tuntutan terhadap orang-orang itu. Kami ingin mendengar sudut pandang Anda terlebih dahulu, desak mereka kepadanya. Setelah terdiam sejenak, Zuo Wuji mulai mengutarakan pikirannya. Ini berpotensi menjadi peristiwa penting. Kita memiliki beberapa jalan yang dapat kita jelajahi. Namun, saya ingin mengklarifikasi bahwa laporan saya tidak didorong oleh kemarahan atau emosi lainnya, itu adalah langkah yang telah diperhitungkan. Menarik, bisakah Anda membagikan rencana Anda? Tanya seorang pejabat. Ini cukup jelas, jawab Zuo Wuji dengan ekspresi tegas. Dunia berada di ambang penyatuan. Jenderal Canantian yang tangguh telah menaklukkan suku-suku Padang Rumput Utara, melenyapkan ancaman dari utara sepenuhnya. Chang Xiao meraih kemenangan gemilang di puncak besi, berhasil merebut kembali semua wilayah yang telah hilang. Prestasi ini menggema di seluruh dunia. Wenren Jianyin terbaring lumpuh, dan masa depannya tidak pasti. Dia tidak dapat memimpin pasukan dalam waktu dekat. Satu-satunya komandan yang mampu adalah Yang Wanli. Setelah konflik berkepanjangan ini,
kerajaan Lan Feng mengalami kerugian besar, baik dari segi tenaga kerja maupun keuangan. Mereka kekurangan sponsor seperti Aula Lingbao. Kita memiliki keunggulan yang jelas. Di timur, kerajaan Tianyu tidak mengalami penurunan sumber daya yang signifikan, tetapi perang antar kerajaan ini telah menimbulkan kerugian besar. Zhang Qianshan tidak akan kembali ke medan perang selama beberapa tahun. Kerajaan Chen, yaitu kami, menderita kerugian terbesar, tetapi kami masih kuat secara finansial. Saat ini, kami adalah kerajaan terkaya di dunia. Penyatuan dunia yang akan segera terjadi bergantung pada bagaimana kita mengarahkan beberapa tahun penting ke depan. Ini adalah periode yang sangat penting. Orang-orang yang saya sebut, bajingan tak berguna, hanya dapat menghambat kerajaan kita di dalam istana. Kita tidak lagi membutuhkan kehadiran mereka di posisi-posisi ini. Oleh karena itu, pembersihan di dalam kerajaan sangat penting. Kita harus membersihkan istana dan mengusir orang-orang tersebut. Hanya dengan begitu kita dapat mulai menyusun strategi untuk penyatuan dunia. Saya menegaskan bahwa Chang Xiao tidak dapat mengabaikan orang-orang ini, dan kita pun tidak bisa. Jika kita melewatkan kesempatan ini, bahkan jika kita menunda hanya 1 tahun, jalan kita menuju penyatuan global akan terhambat secara berbahaya. Mungkin akan membutuhkan 1 dekade tambahan, bahkan mungkin 1 abad, dan kita bisa saja gagal. Ia melanjutkan dengan tekad yang teguh, itulah mengapa saya menyerahkan laporan itu. Saya tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Orang-orang ini mungkin berprestasi dengan baik di masa damai, karena mereka memang individu yang cakap, meskipun mereka serakah, Zuo Wuji mengakui. Namun, tujuan kita adalah mencapai sesuatu yang monumental. Saya yakin, individu-individu ini hanya akan menghambat kemajuan kita. Kita harus menyingkirkan mereka dari posisi mereka untuk menciptakan peluang bagi individu-individu yang benar-benar cakap. Ia menekankan, prinsipnya sederhana, individu yang cakap akan naik pangkat, sementara individu yang tidak efektif akan pergi. Mereka yang tidak mau memberi jalan kepada kandidat yang lebih unggul harus ditindak sesuai dengan itu. Setiap tindakan kita harus dipandu oleh upaya untuk menciptakan istana yang bersih dan tangguh. Kerajaan Chen harus memulai jalan menuju penaklukan dunia. Siapapun yang menghalangi perjalanan kita akan menemui ajalnya. Zuo Wuji menyampaikan proklamasi ini dengan sikap tenang dan terkendali. Bab 732. Pilar utama. Yang paling utama. Kata-kata yang diucapkan Zuo Wuji membuat kelima lelaki tua itu terkejut, emosi mereka bergejolak seperti badai berapi di dada mereka. Seolah-olah api yang terpendam telah dinyalakan, membuat darah mereka bergejolak karena kegembiraan. Meskipun ketenangan yang telah lama bersemayam di hati mereka, kata-kata Wuji memiliki kekuatan untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Mereka tidak pernah menduga bahwa Zuo Wuji menyimpan ambisi yang begitu berani, untuk menaklukkan seluruh dunia. Visi yang ia sampaikan begitu mendalam sehingga bahkan para abdi dalam berpengalaman ini pun kesulitan memahaminya, meskipun telah bertahun-tahun mengabdi di istana. Luar biasa. Kelima pria itu berseru serempak, mata mereka tertuju pada Zuo Wuji, masing-masing menyimpan kekaguman yang unik. Di dalam hati mereka, dia telah melampaui persepsi mereka sebelumnya. Kami sangat menghargainya, gumam mereka, namun kenyataannya, kami telah meremehkannya. Di mata mereka, Zuo Wuji bukan lagi sekadar abdi istana yang menjanjikan, ia berpotensi menjadi pilar utama istana. Prospek keberhasilannya di masa depan terbayang jelas di benak mereka, dan bukan hal yang berlebihan untuk membayangkan dia menjadi legenda, nama yang terukir dalam catatan sejarah. Mereka takjub dengan potensinya untuk menjadi sebuah legenda, sosok yang mampu menyatukan dunia seorang diri. Dan menurut penilaian mereka, dia bahkan melampaui harapan yang tinggi itu. Kelima lelaki tua itu tenggelam dalam perenungan. Mengapa kita tidak menyadari kejeniusannya lebih awal? Mereka mencaci diri sendiri atas kesalahpahaman mereka sebelumnya. Kita benar-benar buta. Bagaimana mungkin kita meremehkannya sedemikian rupa? Mereka merenungkan trio yang sering mereka sebut sebagai tiga penguasa kota. Menurut pandangan mereka, Zuo Wuji secara aktif berupaya menyatukan dunia. Lan Langlang, putra Jenderal Lan, mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari para prajurit dalam kampanye selatan dan dapat menjadi tokoh sekaliber ayahnya. Adapun Chang Xiao, yang telah muncul sebagai kepala dari ketiganya, telah menunjukkan kehebatan luar biasa dengan memimpin hanya 100.000 pasukan untuk mengalahkan 1,5 juta pasukan Wenren Jianyin, suatu prestasi yang membuat dunia takjub. Setelah merenung, para lelaki tua itu menyadari bahwa mereka telah meremehkan para pemuda ini. Mereka mengira bahwa ketiganya menyia-nyiakan potensi mereka dalam kegiatan yang tidak penting. Kami berulang kali menganggap mereka sebagai pemboros, gumam mereka, dianggap sebagai bangsawan yang malas. Namun, nilai mereka tak terukur. Jika mereka dianggap tidak berguna, lalu bagaimana dengan putra dan cucu kami sendiri? Perenungan diri mereka berujung pada desahan berat.
Apakah kita dibutakan oleh kesombongan dan ketidaktahuan kita? Kita telah hidup bertahun-tahun, membanggakan diri atas kebijaksanaan kita, namun kita buta terhadap potensi mereka. Mereka mengakui bahwa cucu perempuan mereka tidak akan pernah bisa menyamai tokoh-tokoh seperti Zuo Wuji. Dengan kesadaran itu, mereka dengan berat hati berangkat menjalankan tugas mereka. Pembersihan besar-besaran di kerajaan Chen segera dimulai, menyapu bersih satu demi satu penghalang di kota itu. Itu adalah upaya yang sangat cepat dan tanpa henti, tanpa memberi ruang untuk istirahat. Ini menandai hari ketika Zuo Wuji menunjukkan bakatnya dalam pemerintahan, yang menjadi pertanda kenaikannya menjadi Perdana Menteri Zuo di kerajaan Chen. Dengan pengaruh yang semakin besar, ia kini berwenang untuk menyuarakan pendapatnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kolaborasi antara dua individu paling ambisius, Zuo Wuji dan Chen Xuantian, yang dipersatukan oleh aspirasi bersama untuk menaklukkan dunia. Cita-cita mereka selaras dengan sempurna, membentuk kemitraan yang berpotensi mengubah jalannya sejarah. Setelah pembersihan besar-besaran, kerajaan Chen berubah menjadi mesin yang berjalan mulus, tanpa henti menanjak ke tingkat yang lebih tinggi. Siapapun yang berani menghalangi kemajuan mereka akan menghadapi pemusnahan yang cepat dan tanpa ampun. Sang raja tetap teguh dalam tekadnya untuk mendorong kerajaan ke tingkat yang lebih tinggi, sementara Zuo Wuji tetap teguh dalam pendakiannya di dalam sistem tersebut. Warisan abadi kerajaan Chen sebenarnya dimulai dengan laporan penting Zuo Wuji. Dalam perjalanan pulang dari kampanye utara ke kerajaan Chen, Chanantian berkuda dengan kecepatan tinggi. Hatinya dipenuhi kecemasan, mengetahui bahwa putranya, Chang Xiao, memimpin kurang dari 200.000 pasukan melawan kekuatan Wenren Jianyin yang luar biasa besar, yaitu 1,5 juta pasukan. Hatinya tersiksa oleh kekhawatiran. Setelah menerima kabar tersebut, Chanantian segera mengeluarkan perintah untuk bergerak ke arah barat. Ia kini telah menempuh setengah perjalanan yang berat, namun pikirannya terus berkecamuk tanpa henti. Ia terus maju tanpa jeda. Chanantian tidak bisa membayangkan bagaimana putranya, yang belum pernah mengalami kerasnya pertempuran, bisa memimpin pasukan. Kenyataan bahwa ia sekarang dihadapkan pada dewa perang yang tangguh, Wenren Jianyin, hanya memperdalam kecemasan Chanantian. Ia mempertanyakan kebijaksanaan keputusan raja, merindukan untuk kembali ke ibu kota dan menghadapinya. Ia ingin menuntut jawaban, untuk bertanya apakah raja telah kehilangan semua rasa nuraninya. Chanantian telah mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya demi raja, dan sekarang putranya sendiri dikirim ke garis depan. Ia ingin memohon kepada raja, apa yang ingin Anda capai? Apakah Anda tidak merasakan secercah hati nurani? Saat ia terus berlari dengan putus asa, seorang wakil jenderal mendekat dengan seekor merpati di tangannya, tetapi merpati itu tak bernyawa, korban dari cengkeraman kuat wakil jenderal tersebut. Jantung Chanantian berdebar kencang karena ia takut akan hal terburuk. Apa yang mungkin terjadi di barat, pikirnya. Mungkinkah semuanya sudah berakhir? Ia tak berani memikirkan kemenangan, kemenangan tampak begitu jauh di luar jangkauan. Chang Xiao, meskipun cerdas dan kuat, kurang pengalaman perang dan belum pernah memimpin pasukan ke medan pertempuran. Meskipun Song Jue, ahli strateginya, ada di sana untuk membantu, ia adalah seorang prajurit, bukan komandan berpengalaman. Pasukan mereka berjumlah tidak lebih dari 200.000, termasuk banyak tentara yang terluka di puncak besi, sementara Wenren Jianyin memimpin 1,5 juta pasukan. Peluang kemenangan sangat kecil bagi Chang Xiao. Semua aspek menunjukkan kemungkinan kekalahan. Lebih mengkhawatirkan lagi, Chang Xiao telah membuat banyak musuh di dalam kerajaan sebelum berangkat untuk kampanye tersebut. Akibatnya, dia tidak memiliki bala bantuan atau dukungan dari tanah airnya. Secara garis besar, semua tanda menunjukkan bahwa Chang Xiao ditakdirkan untuk kalah. Bab 733. Ayah pahlawan, putra pahlawan. Ayah pahlawan, putra pahlawan. Hati Chanantian mencekam dengan keyakinan yang kuat bahwa Chang Xiao kemungkinan besar telah dikalahkan dalam pertempuran. Baginya, itu tampak seperti hasil yang hampir pasti. Setelah beberapa saat diliputi kesedihan, Chanantian kembali tenang dan menoleh ke wakil jenderal, suaranya tercekat karena emosi. Anakku, Chang Xiao. Apakah dia masih hidup? Itulah satu-satunya pertanyaan yang mendominasi pikirannya saat itu, untuk mengetahui bahwa putranya telah selamat dari cobaan tersebut. Bagi Chanantian, gagasan Chang Xiao keluar sebagai pemenang dalam perang hanyalah sebuah aspirasi yang jauh dan tidak realistis. Sebaliknya, ia berpegang teguh pada harapan bahwa putranya telah selamat. Dia bukan pemuda yang tidak berguna. Dan Song Jue seharusnya berada di sisinya. Mungkin ada secercah harapan. Wakil jenderal itu bingung dengan pertanyaan Chanantian. Dia baru saja menyampaikan laporan kepada jenderal, dan itu adalah berita yang sangat menggembirakan. Wakil jenderal itu bingung mengapa Chanantian meragukan kemenangan yang begitu gemilang.
Mengapa Anda menanyakan ini? Jawab wakil jenderal itu, rasa ingin tahunya semakin besar. Saya baru saja membacakan laporannya kepada Anda. Ini berita yang menggembirakan. Komandan Ye meraih kemenangan besar. Tentu saja, dia masih hidup. Bagaimana mungkin dia tiada? Namun, sebelum wakil jenderal dapat menjelaskan lebih lanjut, kegembiraan Cha Nantian meluap. Apa? Dia hampir tidak percaya. Kita menang. Chang Xiao menang. Apa kau serius? Wakil jenderal berusaha menahan antusiasmenya, menegaskan, tidak, komandan. Bagaimana mungkin saya bercanda tentang hal seperti itu? Selamat. Ayah yang heroik, putra yang heroik. Prestasi komandan muda Ye benar-benar luar biasa. Proklamasi wakil jenderal itu menggemparkan orang-orang yang mendengarnya. Putra komandan Ye yang lain, telah mengalahkan Wen Ren Jianyin. Dia memenangkan pertempuran dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit. Sungguh prestasi yang luar biasa. Dua jenderal luar biasa dalam satu keluarga, keduanya tokoh legendaris. Setiap pencapaian besar tidak tertandingi. Mereka berdua adalah legenda hidup. Seluruh kerumunan larut dalam kegembiraan, kecuali Cha Nantian, yang tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak bisa memikirkan hal lain. Perasaan yang paling dominan dalam dirinya adalah kegembiraan, tak dapat disangkal, Chang Xiao masih hidup. Dia menang. Dia mengalahkan Wen Ren Jianyin dengan 180.000 pasukan. Dia mengalahkan jenderal terkenal dunia, Dewa Perang Lan Feng. Cha Nantian tak percaya dengan berita luar biasa itu. Ingin memastikan kebenarannya, ia merebut laporan itu dan menelitinya kata demi kata. Setelah membacanya secara keseluruhan, ia terdiam merenung. Tiba-tiba, dia meraung, suaranya menggema ke langit seperti guntur. Kemudian dia tertawa, tetapi tawa itu diredam oleh air mata yang menggenang di matanya. Sayangku, apakah kamu menyaksikan itu? Anak kami. Dia telah tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Dia telah membuat dunia takjub, sama seperti ayahnya. Kamu tidak dikecewakan. Putramu tidak mengecewakan. Tunggu saja. Kita akan segera bertemu kembali. Dia sangat gembira. Terus bergerak. Tapi kita bisa sedikit memperlambat sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Hahaha. Sungguh pemandangan langka melihat Komandan Ye, yang biasanya sosok yang serius dan tegas, tertawa lepas seperti itu. Selamat, Komandan. Seperti ayah, seperti anak. Kalian berdua adalah Komandan Ye. Hahaha. Ucapan selamat dan doa baik terus mengalir. Cha Nantian merasa seperti sedang menuju kebahagiaan yang luar biasa. Senyumnya yang terus-menerus mengejutkan orang-orang di sekitarnya, bahkan para penjaga yang telah mengabdi di bawahnya selama bertahun-tahun. Sungguh langka. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kita melihat Komandan Ye sebahagia ini. Ya, ini cukup tidak biasa. Kami belum pernah melihatnya tertawa seperti ini. Sehari berlalu, dan kabar tentang mundurnya Chang Xiao demi seorang wanita sampai ke tentara utara. Keheningan menyelimuti perkemahan. Semua orang mengerti bahwa ini bukanlah kabar baik. Seorang komandan lapangan terkadang bertindak melawan perintah raja, tetapi Chang Xiao telah mundur tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyerahkan tanah yang ditaklukkan kepada musuh. Ini sama saja dengan pengkhianatan atau, paling tidak, pelanggaran. Ini adalah pelanggaran serius. Lebih buruk lagi, seorang gadis cantik terlibat, putri dari kerajaan Lan Feng. Jika raja memilih untuk menyelidiki, Chang Xiao mungkin akan didakwa dengan pengkhianatan, yang dapat menyebabkan kepunahan seluruh keluarganya. Oh, ya. Kudengar Chang Xiao telah membunuh banyak pemuda dari keluarga berpengaruh, yang membuat banyak pejabat istana geram. Seringkali, mereka unggul dalam debat dan mendapat dukungan raja. Sekarang mereka punya dalih untuk menuntut eksekusi Chang Xiao. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Ini situasi yang mengerikan. Lebih dari sekadar mengerikan. Tak seorang pun berani angkat bicara. Ekspresi wajah mereka yang gelisah menunjukkan bahwa mereka bingung bagaimana mengatasi dilema ini. Namun, Cha Nantian tetap tenang, senyumnya tak pudar. Dia tampak tidak terpengaruh. Komandan, ini berita yang mengkhawatirkan, salah satu jenderal berbicara pelan. Pemuda itu bertindak gegabah. Komandan, mungkin kita harus merencanakan bagaimana menangani para pejabat pengadilan jika terjadi sesuatu pada komandan muda kita. Saya setuju, timpal jenderal lainnya. Pemuda itu mungkin sedang jatuh cinta, tetapi kita masih dalam keadaan perang. Mengorbankan bangsa demi seorang wanita. Jenderal ketiga merenung, apa yang harus kita lakukan? Para pejabat istana yang tidak berguna itu pasti akan mencoba mencemarkan nama baik Komandan Ye dan komandan muda itu. Mereka bahkan mungkin bersekongkol untuk memusnahkan keluarga Cha. Kita harus bertindak. Komandan muda kita sungguh berani.
Dia memimpin pasukan kembali demi seorang wanita. Saya tahu itu salah dan memalukan, tetapi itu membutuhkan keberanian yang nyata. Seperti ayah, seperti anak. Hanya saja ini adalah kekacauan yang tidak akan mudah untuk dibereskan. Para jenderal mendiskusikan kekhawatiran mereka, masing-masing dibebani oleh kecemasan. Bab 734. Dote. Sayang sekali. Canantian tetap tenang. Dia menjawab, apakah kau percaya itu benar-benar keputusan yang salah? Chang Xiao bukanlah pria yang mudah terpesona oleh kecantikan. Izinkan aku bertanya. Jika kau memimpin 180.000 tentara yang terluka untuk menghadapi 1,5 juta pasukan Wenren Jianyin, berapa banyak dari pasukanmu yang akan selamat dari pertempuran itu? Berapa banyak yang akan bertahan dalam perburuan selama 7 hari? Bisakah mereka terus bertempur? Benarkah? Para jenderal terdiam. Kata-kata Canantian, meskipun panjang, beresonansi dengan pemahaman mereka. Para prajurit yang terluka. Perburuan selama 7 hari. Para penyintas. Mampukah mereka terus berjuang? Mereka semua memahami bahwa tidak mungkin ada jawaban yang menguntungkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Chang Xiao memang telah memimpin pasukannya melewati semua cobaan ini, hingga mencapai pertanyaan terakhir. Jika merekalah yang memimpin pasukan dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, apa yang bisa mereka capai? Salah satu jenderal berpikir sejenak sebelum tersenyum kecut. Pertama, tak seorang pun dari kita mampu menghadapi Wenren Jianyin. Kita akan kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai karena kurangnya kepercayaan diri. Kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Wenren Jianyin. Bahkan jika, secara hipotetis, kita bisa, katakanlah, kita keluar sebagai pemenang. Dengan 180.000 tentara. Dia mengertakkan giginya dan melanjutkan, tidak lebih dari 50.000 orang akan selamat. Memiliki 50.000 orang yang selamat akan menjadi mukjizat dari surga. Itu perkiraan yang paling optimis. Saya yakin setidaknya 49.000 orang akan mengalami luka parah, jika bukan seluruhnya 50.000. Sekitar 20.000 akan mengalami luka berat, dan 30.000 akan mengalami luka ringan. Secara total, sekitar 6.000 tentara akan tetap mampu bertempur pada akhirnya. Itu akan menjadi skenario terbaik. Memang benar. Terlebih lagi, 180.000 pasukan itu harus terdiri dari prajurit elit, yang terbaik dari yang terbaik, ujar jenderal lainnya. Setelah ia selesai berbicara, seorang jenderal lain mencibir, 6.000 tentara. Bukankah itu terlalu optimis? Mengapa kau tidak kembali ke mimpimu saja? Kau telah melupakan 7 hari pengejaran. Kurasa 500 tentara adalah jumlah maksimum yang tersisa, dan kau seharusnya bersyukur jika ratusan saja yang selamat. Jenderal-jenderal lainnya berpikir sejenak sebelum menyetujui. Canantian, dengan lugas berkata, menurut laporan, ketika Chang Xiao akhirnya menang atas Wenren Jianyin, jumlah tentaranya sekitar 130.000. Setelah pertempuran yang melelahkan dan pengejaran selama 7 hari, mereka merebut kembali tanah yang telah kita hilangkan dan tiba di kota Saraf Langit. Menurutmu berapa banyak tentara yang masih layak berperang saat itu? Tidak ada. Seluruh pasukan dipenuhi dengan kegembiraan. Jika mereka tetap di sana tanpa mundur, begitu tentara dari kota Saraf Langit terlibat pertempuran dengan mereka, kita pasti akan kalah. Selain itu, kita kekurangan tenaga untuk menjaga wilayah yang telah ditaklukkan. Menduduki kota-kota itu secara paksa hanya akan menyebabkan lebih banyak pertempuran yang pasti akan kita kalahkan, jelas Canantian dengan tenang. Para jenderal memaksakan senyum masam, mereka tahu dia benar. Dalam situasi seperti ini, hanya 10.000 tentara saja sudah cukup untuk mengalahkan pasukan kita sepenuhnya. Tampaknya komandan muda Cha hanyalah macan kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun, kata salah satu jenderal sambil tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah salah jika kami mundur? Tanya Canantian. Seharusnya mereka tidak melakukan itu, kata jenderal lainnya setuju. Apakah mundur adalah sebuah kesalahan? Tanya Canantian. Tidak sama sekali, balas Canantian dengan tegas. Yang dilakukan Chang Xiao adalah memanfaatkan putri itu sebagai alasan. Dengan melakukan itu, dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa melanjutkan pertarungan, tetapi dia secara strategis mundur demi sang putri. Meskipun sebagian orang mungkin menuduhnya genit dan impulsif, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun kepada musuh. Bahkan, semangat pasukannya tinggi, Canantian mendengus dan melanjutkan, mungkin itu tidak tampak gagah berani, dan mungkin memang akan menyakiti wanita muda itu, tetapi itu adalah tindakan yang paling bijaksana. Apa yang salah dengan itu? Para jenderal tersenyum dengan enggan. Komandan, Anda benar sekali. Setiap prajurit memahami hal itu setelah penjelasan Anda. Namun, masalahnya terletak pada para pejabat di ibu kota. Mereka sama sekali tidak peduli dengan alasannya.
Bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya, mereka tetap akan melakukan segala daya upaya untuk menjebak Chang Xiao. Komandan Muda Cha telah menciptakan banyak musuh di dalam istana sebelum berangkat berperang. Mereka pasti akan menuntut pembalasan. Komandan Muda Cha pasti akan menghadapi tuduhan. Lagi pula, ini urusan kerajaan. Terlepas dari itu, Komandan Muda Cha gagal mematuhi prosedur standar. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Para politisi itu senang mengeksploitasi kelemahan orang. Kita, di sisi lain, adalah orang-orang terhormat dan tidak sefasih mereka dalam berbicara. Kita tidak bisa menang dalam perang kata-kata. Mereka unggul dalam perang verbal. Para jenderal merasa cemas. Cha Nantian tetap tenang sambil mendengus, lalu kenapa? Urusan kerajaan. Putraku jauh lebih penting. Jika dia ingin mundur, dia mundur. Jika dia ingin maju, dia maju. Urusan kerajaan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putraku. Para jenderal itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Komandan Cha akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia baru saja selesai membahas masalah kerajaan dengan sangat serius. Jika dibandingkan dengan putranya, kerajaan itu tidak berarti apa-apa. Kasih sayang Cha Nantian kepada putranya tak mengenal batas. Para jenderal tetap diam, tetapi kekhawatiran mereka semakin meningkat. Kurasa, bahkan jika Komandan Cha Muda mengambil seorang gadis polos sebagai selirnya, Komandan Cha tetap akan membelanya, suatu kehormatan bahwa putraku memilihmu. Dia tidak akan pernah memilih yang tidak menarik, bukan? Dia sangat memujimu. Kau seharusnya merasa tersanjung, dia mungkin akan mengatakan sesuatu seperti itu. Mungkin memang demikian adanya. Cha Nantian, bagaimanapun juga, telah mencurahkan limpahan kasih sayang kepada putranya. Bab 735. Terobsesi dengan kultivasi. Terobsesi dengan budidaya. Para jenderal diam-diam merasa lega. Komandan Muda Cha benar-benar sosok yang luar biasa, kita beruntung, jika dia memang penjahat seperti yang diklaim rumor, dimanjakan oleh ayahnya seperti ini, dia pasti sudah menjadi tiran di kerajaan. Itulah kenyataan sebenarnya. Meskipun Cha Nantian adalah sosok yang heroik, ia terlalu menyayangi Chang Xiao. Bahkan ketika Chang Xiao bertingkah boros sebagai salah satu dari 3 bangsawan di kota itu, Cha Nantian enggan mendisiplinkannya. Di lubuk hati Cha Nantian, ia menyimpan rasa bersalah yang mendalam terhadap istrinya. Cintanya kepada putranya melebihi cintanya kepada hidupnya sendiri, karena Chang Xiao juga merupakan anak istrinya. Untuk menebus penderitaan istrinya dan untuk memastikan kebahagiaan putranya, ia telah mencurahkan kasih sayang kepada Chang Xiao. Dalam hatinya, ia lebih memilih menghadapi kematian yang cepat daripada membiarkan putranya merasa diperlakukan tidak adil. Inilah kelemahan terbesar Cha Nantian. Jika Chang Xiao tidak dirasuki oleh Raja Xiao, ia mungkin akan tumbuh menjadi seorang bajingan yang arogan. Tidak, sebenarnya, jika Raja Xiao tidak menguasainya, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Kematiannya akan menyebabkan runtuhnya kerajaan Chen dan mungkin bahkan seluruh negeri Hanyang. Kekuatan sejati Cha Nantian melampaui batas dunia ini. Jika dia melepaskan kekuatannya dalam ledakan amarah, dunia mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan serangannya. Itu bisa saja menyebabkan kehancurannya. Dalam hal ini, Raja Xiao telah tiba di dunia ini tepat pada saat yang tepat. Dia secara tidak langsung menyelamatkan negeri Hanyang. Cha Nantian adalah seorang ayah yang sangat mencintai putranya. Namun, besarnya cinta itu berpotensi menghancurkan segalanya. Cintanya menghangatkan hati, namun keliru. Begitu kehilangan keseimbangan, cinta itu berpotensi menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Kekacauan, kehancuran dunia, mungkin. Namun demikian, siapapun yang memiliki ayah seperti dia, terlepas dari konsekuensinya, akan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan yang mereka jalani. Chang Xiao selamat, dan Cha Nantian merasakan gelombang kelegaan. Dia mengizinkan pasukannya untuk memperlambat laju perjalanan pulang. Selain itu, ia harus melakukan persiapan jika memang ada orang di ibu kota yang bersekongkol melawan putranya. Ia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan akan menangani mereka dengan kejam. Selama beberapa hari terakhir, Chang Xiao benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Hades kosmik telah memancarkan sejumlah besar energi dingin, bahkan lebih banyak daripada saat menciptakan gunung es itu. Meskipun api telah padam, dan daratan telah diselimuti es, ini hanyalah sebagian kecil dari energi yang telah dilepaskannya kali ini. Chang Xiao, yang kini jauh lebih kuat, menyerap sebagian besar energi dingin, tetapi masalahnya masih jauh dari terselesaikan. Masih ada sejumlah besar energi dingin yang tersisa di ruang tanpa batas. Untungnya, meskipun telah didorong hingga batas kemampuannya pada beberapa kesempatan, ruang tanpa batas berhasil menampung semuanya. Setelah pertempuran usai, Chang Xiao tak sabar untuk memasuki ruang tanpa batas guna mengendalikan energi dingin dalam jumlah besar.
Dia sangat bersemangat karena, di satu sisi, dia perlu mengatasi energi dingin yang dihasilkan oleh Hades kosmik, dan di sisi lain, dia ingin memeriksa keadaan Saudara Egg. Alasan utama dia ikut serta dalam perang adalah karena Saudara Egg membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa. Karena dia tidak bisa mendapatkan kekuatan jiwa berkualitas tinggi, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin dari medan perang. Kini, Brother Egg telah mengumpulkan sejumlah besar energi dan memasuki kondisi yang sangat aneh. Pola pada cangkang Brother Egg tampak selalu berubah, menampilkan kaleidoskop warna dan cahaya yang terus bergeser. Seolah-olah cangkang itu menyimpan beberapa bintang surgawi, memancarkan cahaya mempesona ke seluruh ruang angkasa, menjadikannya alam warna dan misteri. Pada interval teratur setiap jam, cahaya bintang yang cemerlang akan melintas di permukaan cangkang, menandakan transformasi dalam pola bintang. Jam demi jam, gambar berbintang itu mengalami perubahan terus-menerus. Dengan setiap transformasi pola bintang, pola rumit yang terukir pada cangkang akan memancar berkali-kali. Berbagai spesies hewan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul sesaat di permukaan sebelum menghilang ke dalam ketidakjelasan. Hanya dalam rentang waktu 3 hari, hampir 1 miliar makhluk hidup yang berbeda telah muncul di cangkang tersebut. Chang Xiao merasa sangat takjub. Saudara Egg, kau benar-benar makhluk ajaib yang mengubah dunia. Antisipasi Chang Xiao terhadap transformasi kakak Egg selanjutnya terus meningkat. Selama beberapa hari terakhir, kakak telur tetap diam. Ia tidak menyerap energi dingin apapun atau ikut campur dengan Hades kosmik. Chang Xiao dibiarkan bergulat dengan energi dingin yang ekstrim sendirian. Dihadapkan dengan serangan energi dingin yang tiada henti, Chang Xiao merasa itu adalah tantangan yang berat untuk dihadapi. Namun, berat bukan berarti mustahil. Dia membutuhkan peningkatan kekuatan yang cukup besar sebelum bisa maju ke puncak tahap asal langit, dan ini membutuhkan penyerapan energi yang cukup besar. Dia dengan tekun bekerja di dalam ruang tersebut untuk memproses energi dingin, tetap diam selama 3 hari tanpa gangguan. Setiap kali kelelahan menghampirinya, dia akan membuka matanya dan melirik saudara telur. Setelah itu, dia akan melanjutkan penyerapan dan pencernaan energi. Energi ungu dari timur beroperasi tanpa henti dengan kapasitas penuh, mentransfer energi dingin ke dantian Chang Xiao. Energi yin dan yang di dalam Chang Xiao terus berkembang, dan kekuatannya melonjak tanpa henti. Di bawah gelombang energi dingin ekstrim yang tak henti-hentinya, kemajuan Chang Xiao terjadi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus bergerak cepat, jika tidak, dia tidak ingin ruang hutan hancur sekali lagi. Chang Xiao sangat menyadari bahwa ruang tanpa batas memiliki keterbatasan dalam menampung energi dingin yang ekstrim. Justru karena alasan inilah dia menahan diri untuk tidak menggunakan Hades kosmik untuk menghasilkan energi dingin dalam sebagian besar kesempatan. Bab 736. Siap menetas. Siap menetas. Chang Xiao tentu saja senang dengan kemajuannya, tetapi tekanan dari kultivasi yang cepat telah membuatnya merasa lelah. Terus-menerus didorong menuju tingkat kekuatan yang lebih tinggi memang melelahkan. Setelah menghela napas lelah, dia melanjutkan upaya kultivasinya. 3 hari dedikasi intensif membuahkan hasil yang substansial. Chang Xiao secara resmi telah melampaui puncak tahap asal langit dan telah naik ke tingkat 1 tahap asal roh. Terlebih lagi, keterampilan bela dirinya telah mengalami peningkatan yang signifikan, dan energi yin dan yang-nya telah meningkat pesat. Mata yin yang-nya menjadi jauh lebih ampuh, dan yang paling penting, Ki ungu yang naik ke timur telah berkembang ke fase tengah tingkat kedua. Chang Xiao dengan cermat menilai kemajuan yang telah ia capai selama periode ini. Dia telah maju sekitar 50 tingkat, berpindah dari tahap asal manusia ke tahap asal roh. Pada akhirnya, dia telah mencapai fase tengah tingkat kedua dari Ki ungu yang naik dari timur. Apakah kemajuan ini cepat atau lambat? Tapi mungkin juga saya terlalu terpaku pada konsep kecepatan. Ketika aku berada di tahap asal bumi, aku telah mencapai fase awal tingkat kedua, dan sekarang, setelah menyerap sejumlah besar energi, aku telah maju ke fase tengah. Ini berarti saya akan membutuhkan sejumlah besar ki spiritual untuk mencapai level 3 dan level 4. Energi spiritual, aku membutuhkan lebih banyak energi spiritual, semakin besar jumlah energi spiritual yang kumiliki, semakin cepat dan luas peningkatan yang akan kucapai. Saat merenungkan situasi tersebut, Chang Xiao diliputi perasaan cemas. Prospek menakutkan akan perlunya terus-menerus mengumpulkan sejumlah besar ki spiritual untuk membuat kemajuan lebih lanjut membuatnya merasa patah semangat. Dengan kesadaran yang berat ini, dia hampir kehilangan tekadnya untuk melanjutkan. Sejak kelahirannya kembali, ia telah melalui berbagai pengalaman. Ruang tanpa batas, beragam bahan obat, berbagai harta karun, dan petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, terlepas dari semua itu, ia masih berada di levelnya saat ini. Jalan di depannya tampak penuh dengan cobaan dan kesulitan, dan ia merasa kewalahan dengan besarnya perjalanan yang terbentang di hadapannya.
Meskipun demikian, ia tetap bertekad untuk mengatasi rintangan-rintangan ini. Terlepas dari tantangan yang menantinya, ia tetap teguh dalam komitmennya untuk mencapai tujuan utamanya. Ia memahami bahwa, terlepas dari ketidakpastian masa depan, ia telah membuat kemajuan luar biasa hanya dalam 1 tahun, prestasi yang mungkin tidak akan pernah dicapai banyak orang seumur hidup mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, ia membutuhkan waktu 1 dekade untuk mencapai apa yang telah ia raih hanya dalam 1 tahun. Setelah 3 hari berlatih tanpa henti, energi dingin di dalam ruang tersebut telah berkurang secara signifikan. Ketujuh ruang tersebut kini stabil, dan ruang kayu akhirnya mampu menahan energi dingin yang mendekat. Chang Xiao meninggalkan ruang tersebut, memesan makanan yang cukup banyak, dan memakannya dengan lahap, mengisi kembali energinya. Upaya yang melelahkan itu membuatnya kelelahan dan kelaparan. Setelah makan, Chang Xiao mundur ke ruang angkasa sebelum ada yang bisa mendekatinya, melanjutkan penyerapan energi dingin. Meskipun tugas mengelola energi dingin dapat ditangani, hal itu tetap menimbulkan kerusakan pada ruang angkasa. Chang Xiao bertekad untuk membersihkan ruang angkasa dari energi dingin secepat mungkin, tanpa banyak minat pada dunia luar. Sejauh yang Chang Xiao ketahui, dia telah memenuhi semua kewajibannya kepada kerajaan Chen dan telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada negeri Hanyang. Chang Xiao telah mencapai titik di mana dia tidak akan melibatkan diri dalam urusan militer, urusan kerajaan, atau masalah apapun yang tidak terkait dengan tujuannya sendiri. Dia menjadi acuh tak acuh terhadap dunia di sekitarnya, seolah-olah berkata, biarkan saja. Pengunduran dirinya dari tugas militer tidak berdampak buruk bagi kerajaan, mengingat sebagian besar masalah telah terselesaikan. Dengan tokoh-tokoh tangguh seperti Song Jue, wakil komandan, dan beberapa jenderal yang cakap di Angkatan Darat, stabilitas berkelanjutan kurang lebih terjamin. Namun, sikap acuh tak acuh Komandan Cha terhadap tanggung jawabnya sangat membuat Song Jue kesal. Aku di sini untuk bertarung bersamamu, bukan untuk membereskan kekacauanmu. Frustrasi Song Jue sangat terasa. Namun, meskipun Song Jue ingin berbicara dengan Chang Xiao, dia tidak dapat menemukan komandan yang sulit ditemukan itu. Waktu terus berlalu, dan hari-hari berlalu tanpa kejadian berarti. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sebuah dekrit kerajaan tiba untuk Chang Xiao dari istana, mengumumkan bahwa raja bermaksud memberinya hadiah. Cha Nantian hanya tinggal 3 hari lagi untuk bersatu kembali dengan putranya. Namun, Komandan Cha tidak ditemukan dimanapun. Seandainya dia tidak muncul untuk merayakan dan mengadakan pesta besar malam itu, pasukan mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. Para jenderal mendapati diri mereka tak berdaya, bergulat dengan teka-teki seorang komandan yang absen dan menunjukkan sedikit tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Itu adalah situasi membingungkan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Di dalam ruang tanpa batas, Chang Xiao berdiri dan menghela napas lega. Hembusan napas itu tampak seperti kabut putih di udara yang dingin, menyerupai selembar kain panjang yang menggantung di atmosfer. Setelah beberapa saat, kabut putih itu menghilang sepenuhnya. Chang Xiao telah berhasil menyerap semua ki dingin yang berasal dari alam kosmik. Setelah misinya selesai, dia meregangkan tubuhnya, dan persendiannya mengeluarkan suara retakan yang memuaskan. Bagus. Hanya dalam 6 hari, aku telah membuat kemajuan yang signifikan. Ki ungu yang naik dari timur telah mencapai fase akhir tingkat kedua, dan aku telah mencapai tingkat ketiga dari tahap asal roh. Ki spiritual yang telah kusimpan untuk mata yin yang seharusnya bertahan cukup lama sebelum timbul ketidaknyamanan pada mataku. Dia melangkah maju, mendekati saudara Ek, dan bergumam, ayo, saudara Ek, kenapa kau lama sekali? Namun sebelum dia selesai bicara, dia terkejut. Matanya membelalak takjub. Di cangkang telur itu, tidak ada lagi jejak cahaya bintang. Gambar-gambar makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah lenyap, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Telur yang berukuran besar itu kini tampak seperti cangkang telur biasa yang transparan. Di dalamnya, terdapat embrio yang beristirahat, sesekali bergerak. Saudara telur, apakah kau akhirnya akan menetas? Kegembiraan Chang Xiao sangat terasa saat ia merenungkan makhluk luar biasa seperti apa yang akan muncul dari telur itu. Sejak saat kakak Ek mulai menyerap ki spiritual hingga saat ini, Chang Xiao memperkirakan bahwa ki spiritual yang terkumpul akan cukup untuk mengangkat 1000 kultivator luar biasa ke tingkat kekuatan yang sama dengan Xiao Monarch dari kehidupan sebelumnya. Bab 737. Makhluk Purba. Makhluk Purba. Kakak Ek telah menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa, termasuk jiwa Gu Jinlong dan jutaan jiwa biasa. Selain itu, ia secara tidak sengaja menyerap kekuatan alam kuno, sebuah bentuk energi yang sangat berharga. Bahkan bagi seseorang yang berpengetahuan luas seperti Xiao Monarch, seorang kultivator tahap asal Dao, merupakan sebuah teka-teki makhluk macam apa yang bisa memiliki kebutuhan yang begitu tak terpuaskan.
Pastilah makhluk yang luar biasa dan sangat kuat di alam semesta, mengingat kebutuhan luar biasa yang ditunjukkannya. Energi yang dibutuhkan sangat besar, pasokan ki spiritual yang tak terbatas dan jumlah yang berpotensi menetaskan lebih dari 1000 naga. Namun Chang Xiao tidak berani mendekati Brother Egg dengan gegabah, meskipun dialah pemiliknya. Meskipun secara teknis berada di bawah kepemilikannya, dia berhati-hati dan tidak ingin mengambil risiko merusaknya. Pada saat itu, Brother Egg tampak jauh kurang mengintimidasi daripada ketika ia menghancurkan seseorang dengan brutal. Ia tidak lebih dari telur biasa, setidaknya dari segi penampilan fisiknya. "Ayolah, kenapa kau belum menetas?" Chang Xiao bertanya kepada kakak telur dengan santai, tanpa mengharapkan jawaban apapun. Lagi pula, kakak telur tidak tampak seistimewa sebelumnya. Namun, yang mengejutkannya, Chang Xiao merasakan aliran kesadaran. Apakah kakak Ek meminta bantuan? Permohonan bantuan tanpa kata-kata dari saudara X sangat jelas terlihat. "Membantumu menetas." "Tapi bagaimana aku bisa membantu?" tanya Chang Xiao. "Apakah kau ingin aku memecahkan cangkangmu?" Seketika itu juga, aliran kesadaran menyerbu pikiran Chang Xiao, beresonansi dengan suara yang memekakkan telinga di kepalanya. Kemudian, beberapa kata muncul di benaknya: darah sang penakluk, jiwa makhluk hidup, ki alam kuno, hati sang penguasa. Makhluk purba telah lahir. Petik 1. Kata-kata samar ini disajikan tanpa penjelasan lebih lanjut. Apa maksudnya ini? Bisakah kau lebih spesifik? Chang Xiao bingung. Apa yang harus aku lakukan? Saudara Ek terus mendesaknya melalui koneksi pikiran. Jelas sekali ia sangat ingin menetas. "Ayolah, berhenti mengatakan, lakukan sesuatu, dan beritahu aku apa yang harus kulakukan." Chang Xiao mulai cemas. "Tapi, darah penakluk, dan hati penguasa. Di mana aku bisa menemukannya?" Kakak Ek terdiam sejenak sebelum berbicara kepada Chang Xiao melalui hubungan telepati mereka. "Itu kamu. Kamu. Apa maksudmu, itu aku? Apakah aku memiliki darah dan hati itu?" Chang Xiao terkejut. Apakah aku benar-benar sang penakluk dan penguasa? Dia selalu memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri, tetapi anggapan ini tampak berlebihan. "Siapa yang memberitahumu itu?" tanyanya. Saudara telur, dengan tergesa-gesa, bersikeras. "Aku akan binasa di sini jika kau terus bertanya dan menunda-nunda." Chang Xiao merasa tertekan namun ragu. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan." Kakak telur menyampaikan instruksinya secara telepati. Chang Xiao mempertimbangkan arahan tersebut sebelum menarik napas dalam-dalam dan melangkah lebih dekat ke kakak telur. Kemudian dia memfokuskan ki spiritualnya, dan dengan wajah yang tiba-tiba memerah, dia memuntahkan seteguk darah yang terciprat ke kakak telur. Darah yang dimuntahkannya berasal dari jantungnya. Ketika menyentuh cangkang Brother Egg, darah itu menghilang, dan bersamaan dengan itu, cangkang tersebut tertutupi oleh bercak-bercak darah yang tiba-tiba muncul. Chang Xiao tidak terkejut dengan kejadian yang tidak biasa itu. Ia segera mengiris jarinya dengan kuku, mengeluarkan darahnya sendiri, yang kemudian ia gunakan untuk mewarnai setiap inci cangkang telur. Tindakan itu memberinya sensasi yang tak dapat dijelaskan, dan ia berseru dengan suara lantang, "Sebagai penakluk, penguasa, aku menghubungkan jiwaku padamu dan mewarnaimu dengan darahku." Ki alami kuno bertemu dengan jiwa-jiwa makhluk hidup. "Menetaslah, hewan peliharaan kesayanganku. Makhluk spiritual kekacauan, tunjukkan dirimu. Mulai sekarang, kau akan tetap di sisiku hingga ujung cakrawala, berbagi kegembiraanku saat aku menaklukkan dunia." Chang Xiao mengucapkan kata-kata ini meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana atau mengapa dia mengucapkannya. Namun demikian, dia menyerah pada momen itu. Sebelum menyelesaikan ucapannya, jarinya memancarkan cahaya samar, dan dia mengetuk cangkang telur. "Datanglah, roh primordial." Retakan. Cangkang telur itu pecah menjadi 8 bagian yang identik, seperti bunga teratai yang mekar. Bersamaan dengan itu, ki spiritual yang bergelombang dan bergejolak meledak, memenuhi seluruh ruang tanpa batas dengan energi padat dan nyata yang membuat Chang Xiao kesulitan bernapas. Ki spiritual itu begitu luar biasa baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga hampir seperti zat yang nyata. Meskipun demikian, Chang Xiao tidak tertarik untuk menyerapnya. Keheranan yang luar biasa itu bukan disebabkan oleh ki spiritual, melainkan oleh peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi. Hal itu membuatnya ternganga, dan dia harus segera menutup mulutnya agar tidak tersedak. Di tengah 8 pecahan cangkang yang hancur, tergeletak makhluk kecil, putih, berbulu, dan sedikit lembab dengan posisi yang agak acuh tak acuh. Ia menatap Chang Xiao dengan tatapan mengantuk, tidak berusaha bergerak sambil dengan malas menyapanya dengan suara lembut. "Meong." Chang Xiao benar-benar tercengang oleh apa yang disaksikannya.
Matanya melebar begitu signifikan hingga seolah-olah akan meledak di udara. Apa sebenarnya yang sedang kulihat ini? Gumamnya panik. Apa sih benda yang kulihat ini? Aku sudah menantikan momen ini dengan penuh harap, dan aku sudah berkali-kali berspekulasi tentang makhluk roh purba ini. Dan sekarang, ternyata, seekor kucing sialan. Kucing yang bertelur. Bab 738. Apakah kamu saudara telur? Apakah kamu brother egg? Chang Xiao berdiri di sana dengan tak percaya, ekspresinya campuran antara keheranan dan kekecewaan. Kenapa harus kucing? Dan kenapa harus upacara semegah ini? Gumamnya dalam hati. Ia merasa hancur lebur, mulutnya masih ternganga karena terkejut. Di tengah 8 pecahan cangkang telur, makhluk kecil, seputih salju, dan malas itu akhirnya bangkit, gerakannya tenang dan anggun. Ia mengibaskan bulunya, menyebabkan air yang menempel padanya menghilang, dan kemudian bergerak dengan hikmat dan agung menuju salah satu pecahan cangkang. Ia menggigit cangkang itu, mengunyah, dan menelannya dengan santai, seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Setelah menikmati camilan dadakan itu, ia beralih ke pecahan yang tersisa, memakan masing-masing dengan sikap santai yang sama. Meskipun ukurannya sangat kecil, pecahan cangkang tersebut jauh lebih besar daripada kucing itu sendiri, yang lebih mirip tikus yang memakan seekor sapi utuh, namun ukurannya tetap tidak berubah. Chang Xiao hanya berdiri di sana, benar-benar bingung. Apakah ini makhluk roh purba? Gumamnya tak percaya. Seekor kucing. Makhluk itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan kucing, kecuali ukurannya yang lebih kecil. Namun demikian, ia menunjukkan satu penyimpangan signifikan dari norma, ia bertelur ovipar, sedangkan kucing melahirkan anak vivipar. Kucing itu melahap pecahan cangkang dengan kecepatan yang mengesankan, menyelesaikan makanannya dalam waktu singkat. Ia mengangkat kepalanya untuk menatap Chang Xiao dengan sikap acuh tak acuh dan mengulurkan cakarnya yang seputih salju untuk membersihkan kumisnya. Kemudian ia mengeluarkan suara meong, yang agak tidak terkesan. Chang Xiao memandang kucing itu dengan berat hati dan menatap matanya, memahami permintaannya yang tak terucapkan, aku sudah kenyang. Kenapa kau tidak menggendongku? Tunggu apa lagi? Ayo, peluk aku. Rawat aku baik-baik. Ada apa denganmu? Chang Xiao kehilangan kata-kata. Dia memahami pesan kucing itu tetapi sulit mempercayainya. Dia bergumam, apa yang kau inginkan? Karena tak sabar, kucing itu berjalan langsung ke arah Chang Xiao dan mencengkeram kakinya dengan cakarnya. Ia memanjat kakinya, meraih lengannya untuk mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Rupanya ia menyadari bahwa ia mungkin akan jatuh tanpa dukungan. Kesal, ia menarik lengan baju Chang Xiao dengan satu cakarnya, meluncur ke lengannya, dan menggunakan ekornya untuk melilit lengan lainnya, menciptakan tempat beristirahat yang nyaman. Ia berbaring dengan anggun, berkedip, dan menggesekkan kumisnya, diikuti dengan suara meong lagi. Benda itu tampak berkomunikasi dengan Chang Xiao, memberinya petunjuk tentang cara memegangnya dengan benar. Begini caranya. Mengerti. Kau harus memegangku erat-erat seperti ini. Chang Xiao gemetar karena tak percaya, mulutnya berkedut. Dia menatap makhluk kecil itu, perasaan canggung yang luar biasa menyelimutinya. Hatinya sakit saat dia bertanya pada langit, apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Bagaimana aku bisa hidup dengan ini? Suaranya bergema ke langit. Namun, kucing itu tetap acuh tak acuh, berbaring di pelukan Chang Xiao dan bersandar di dadanya. Ia mengibaskan ekornya perlahan, jelas menunjukkan kekesalannya padanya. Pengungkapan itu menghantam Chang Xiao seperti hantaman keras. Makhluk ini jelas-jelas adalah kakak telur. Namun, kekecewaan itu menghancurkannya. Dia menghela napas panjang dan, dengan ekspresi muram, bertanya kepada kucing itu, apakah kau benar-benar kakak telur? Diam-diam dia berharap kucing itu bukan saudara Ek. Dia benar-benar tidak menginginkan kucing. Tapi harapannya sia-sia. Kucing itu terus mengabaikannya, kini diam. Chang Xiao menghela napas panjang lagi. Yah, sepertinya itu kau. Kakak Ek, kan? Kucing itu tetap berada di pelukannya, acuh tak acuh terhadap perasaannya. Chang Xiao mencoba berunding dengan kucing itu, berusaha memanggilnya dengan nama lain selain kakak telur. Jadi kau bukan saudara telur. Syukurlah, gumamnya pada diri sendiri. Suasana tadi cukup menegangkan. Jika ini bukan saudara telur, ia tidak akan mengerti kata-kataku. Jelas, kucing kecil ini tidak mengerti aku. Ini pasti bukan saudara telur, aku yakin saudara telur tidak akan berubah menjadi makhluk yang mengecewakan seperti ini. Syukurlah. Menanggapi renungan Chang Xiao, kucing itu menegakkan telinganya, menggaruk kumisnya dengan cakar, dan mengangkat ekornya lurus ke atas, seolah sedang merenung. Ia tampak berpikir, apa yang sebenarnya dia katakan.
Kedengarannya tidak masuk akal. Haruskah aku menjawab? Akan terasa tidak nyaman. Yah, mungkin aku sebaiknya mencoba mengatakan yang sebenarnya. Kemudian kucing itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara. Meong, yang lemah. Harapan Chang Xiao mengalami gejolak emosi yang hebat. Kau kakak. Dia telah melewati berbagai macam emosi, dari harapan hingga kekecewaan dan kembali ke harapan, tetapi sekarang dia mendapati dirinya kembali patah semangat. Situasinya sungguh mengecewakan. Bab 739. Mendapatkan nama. Apakah Anda punya nama? Kucing kecil itu sudah menjawab Chang Xiao 2 kali, dan merasa itu sudah cukup murah hati. Ia tidak berniat untuk lebih memanjakan manusia yang tampaknya kurang peka ini. Jadi, dengan sikap superior, ia menundukkan kepalanya dan kembali meringkuk di pelukan Chang Xiao. Ia dengan cekatan meregangkan kakinya, dengan lembut menyesuaikan lengan Chang Xiao untuk menjadikannya bantal yang nyaman, dan dengan main-main mengayunkan ekornya sebelum melengkungkannya dan meletakkannya di dekat wajahnya. Ada sedikit rasa jijik dalam tatapannya tepat sebelum ekornya menutupi matanya. Aku benar-benar tidak ingin berbicara denganmu lagi, kamu membosankan. Kamu bodoh. Kucing kecil itu marah. Ia mengulurkan cakarnya dan mencakar Chang Xiao, menatapnya dengan mata lebar dan angkuh, memancarkan campuran kemarahan dan kesombongan. Beraninya kau meremehkanku seperti itu, beraninya kau, beraninya kau. Chang Xiao mengangkat tangannya dan mengamatinya. Meskipun lengannya seharusnya kebal terhadap goresan seperti itu, memang ada 3 bekas berdarah di sana. Dia mengerutkan bibir. Benda ini, setidaknya memiliki cakar yang tajam. Bagaimana mungkin kau melakukan ini pada tuanmu? Beraninya kau. Apakah kamu pernah mengakui dirimu sebagai hewan peliharaan? Baiklah. Mau bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa kulakukan. Terima saja, kata Chang Xiao dengan pasrah. Dia merasakan adanya hubungan tak terucapkan antara dirinya dan kucing kecil itu. Tidak ada pilihan untuk meninggalkannya begitu saja. Kucing kecil itu menatapnya dengan bangga, dan Chang Xiao dengan enggan menambahkan, baiklah, kalau begitu aku akan mengadopsimu. Lagi pula, selalu ada cukup makanan untuk kucing kecil. Aku akan menganggapnya sebagai amal. Kucing itu mengangkat kepalanya dan meliriknya sekilas, matanya seolah berkata, Meong gelombang Mia, yang artinya, dasar nakal, apa yang baru saja kau katakan, kau telah membuat perjanjian abadi denganku, dasar bodoh, berani-beraninya kau begitu pilih-pilih, apa kau pikir kau bisa meninggalkanku begitu saja? Tapi, kau hanya mencakarku, balas Chang Xiao dengan marah. Aku tuanmu. Berani-beraninya kau. Dia menatap tajam kucing kecil itu, hanya untuk menemukan bahwa kucing itu dengan cerdik menutupi wajahnya dengan ekornya, meringkuk untuk tidur, seolah-olah berkata, aku sedang tidur. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, atau mungkin, apakah kau sedang menghindar. Namun, ia tetap menunjukkan sikap acuh tak acuh dan arogan. Seolah-olah ia mengejeknya, berkata, aku memang mencakarmu. Terimalah akibatnya. Chang Xiao mengertakkan giginya tetapi tidak tega melemparkan kucing itu ke lantai. Lagi pula, kucing itu baru saja menetas dari cangkang telur dan kemungkinan masih sangat rapuh. Dia bisa saja melukainya dengan serius jika melakukannya. Selain itu, dia telah mengerahkan banyak usaha untuk membantunya menetas. Baiklah. Nanti aku akan memikirkan cara menghukummu, gumamnya dengan sedikit nada jengkel. Aku seorang komandan. Dewa perang muda di sebuah kerajaan. Kenapa aku harus tersinggung oleh seekor kucing kecil, pikir Chang Xiao dalam hati. Aku tidak perlu. Eng Xiao berhenti sejenak, merenungkan situasi tersebut. Maksudku, kau. Yah. Jadi, kau akan bersamaku mulai sekarang, desahnya. Aku tak pernah menyangka setelah menginvestasikan begitu banyak energi untuk ini, aku malah mendapatkan seekor kucing. Energi yang kucurahkan untuk ini seharusnya sudah bisa mengangkatku menjadi kultivator tingkat atas di alam yang lebih tinggi sekarang. Kucing kecil itu mengangkat ekornya dan mengintip dengan salah satu matanya, menatap Chang Xiao. Mio. Apakah dia benar-benar sebodoh ini? Aku adalah makhluk spiritual purba, tanpa perjanjian itu, akankah aku memilih untuk tetap berada di sisinya seperti ini? Apakah dia benar-benar berpikir aku hanyalah kucing biasa, bahwa aku akan dengan rela tinggal di pelukannya? Apakah dia percaya dirinya layak menjadi tempat tidur daging pribadiku? Dia seharusnya bersyukur untuk ini. Sungguh bodoh. Baiklah. Sekarang kau bersamaku, sebagai tuanmu, aku harus memberimu nama. Chang Xiao merenung sambil mengamati kucing kecil itu dengan saksama. Sekilas tampak seperti kucing biasa, namun tak diragukan lagi, ia adalah sesuatu yang luar biasa. Pertama, ia memahami bahasa manusia segera setelah menetas, meskipun itu bukanlah hal yang luar biasa. Yang benar-benar mencengangkan adalah kemampuannya untuk melompat dan makan dengan lincah, mirip dengan kucing berusia 1 tahun, meskipun baru saja lahir.
Selain itu, kebanggaan dan kesombongannya yang mencengangkan sangat jelas terlihat. Itu jelas-jelas cerdas. Eng Xiao menyebutkan pemberian nama bukan hanya karena ingin memberinya identitas, tetapi juga untuk mengukur kecerdasannya. Seperti yang diharapkan, kucing kecil itu langsung bersemangat mendengar kata-kata Eng Xiao. Melengkungkan punggungnya, ia mengulurkan kaki depannya ke depan dan cakar belakangnya ke belakang. Ia sedang meregangkan tubuhnya. Apa yang ingin disampaikan? Dengan menggunakan satu cakarnya untuk merapikan kumisnya, kucing itu duduk di atas ekornya sendiri dengan cara yang sangat mirip manusia. Matanya, meskipun tetap menunjukkan kesombongan, tampak sedikit ragu saat menatap mata Eng Xiao. Betapapun angkuhnya kucing itu, Eng Xiao memiliki hak istimewa untuk memberinya nama, dan kucing itu memahami hal ini dengan baik. Dengan demikian, terlepas dari upaya terbaiknya untuk menunjukkan kesombongan dan ketidakpedulian, ia malah tampak agak tunduk kepada Eng Xiao. Bagaimanapun, sebuah nama memiliki bobot tersendiri. Lihat dirimu, makhluk kecil. Bagaimana kalau kita panggil kau bola kotoran? Bagaimana menurutmu? Eng Xiao terkekeh, menyadari reaksi kucing itu. Senang dengan pengungkapan ini, dia memutuskan untuk bersenang-senang. Meong. Kucing itu sangat marah. Apa-apaan itu? Tidak. Baiklah kalau begitu. Aku orang baik, jadi mari kita pilih yang lain. Bagaimana kalau gulungan kotoran? Bagaimana menurutmu? Eng Xiao terus menggodanya. Meooow. Kucing itu sangat marah, bulunya berdiri tegak. Punggungnya melengkung seperti jembatan sambil memperlihatkan gigi-gigi kecilnya yang tajam, berusaha terlihat mengancam. Jelas sekali, mereka menolak untuk menerima nama yang meremehkan seperti itu. Bab 740. Erhuo. Erhuo. Meskipun baru, gigi kucing itu sama sekali tidak membuat Eng Xiao merasa gemas, gigi-gigi itu sangat tajam. Kilauan dingin yang terpancar dari ujung gigi-gigi itu membuktikan ancamannya. Kucing ini, dengan cakarnya yang ganas dan kini gigi-giginya yang menakutkan, jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Menyadari ketidaksenangan kucing itu, Eng Xiao menyindir, "Ada apa? Apa kau tidak menyukai mereka?" Dia sangat menyadari ketidaksukaan kucing itu terhadap situasi tersebut. Kucing itu menatap tajam tuannya yang seenaknya. "Apakah kau akan senang memiliki gigi seperti ini, suka gigi seperti ini, dasar tolol? Bukan ini, bukan itu. Kenapa kau begitu pilih-pilih?" Eng Xiao mengerutkan kening. "Kau jelas mengerti apa yang kukatakan, namun kau menolak untuk bicara. Pasti ada yang salah denganmu. Bicaralah, ada apa?" Kucing itu dipenuhi amarah saat itu. Ia menyadari bahwa Eng Xiao sedang mengolok-oloknya. Sebagai respons, ia berbalik dan menggigit ekornya sendiri dengan keras. "Saya menolak untuk berdebat dengan orang bodoh ini. Kotoran anjing." "Bagaimana kedengarannya?" tanya Eng Xiao. "Meong." Kucing itu sangat menentang. "Tidak bisakah kamu memikirkan nama yang tidak terkait dengan sampah atau kotoran?" "Baiklah, mari kita buat lebih seru. Air kencing naga. Bagaimana menurutmu?" goda Eng Xiao. "Meowwwww." Kucing itu meledak marah. "Sialan, setelah kotoran dan feses, sekarang kau malah menyebut urin, tidak bisakah kau berhenti bersikap vulgar?" Kucing itu mengeluarkan protes panjang dan keras. Ia mencengkeram lengan Eng Xiao dengan satu cakarnya dan menggigit dengan ganas menggunakan giginya yang tajam. "Astaga! Jika kau menggigitku, kau akan menjadi kotoran anjing mulai sekarang." Eng Xiao memperingatkan. Kucing itu ragu-ragu, merenungkan masalah itu sejenak, dan menyimpulkan bahwa ia tidak dapat menerima nama seperti itu. Karena itu, ia melepaskan lengan Eng Xiao. Kemudian ia mengangkat kepalanya perlahan, menggunakan nada memilukan saat menyampaikan permintaan maaf. Kucing itu bahkan mengelus lengan Eng Xiao dengan cakarnya yang lembut untuk mengungkapkan penyesalannya. Ia terus membelai lengan Eng Xiao dengan kepala kecilnya, tampak sangat ramah. "Kumohon, aku tidak mau nama itu, kumohon. Aku tidak menyukainya, beri aku nama yang bagus, kumohon." Kucing kecil itu menatap Eng Xiao dengan mata memohon dan berkaca-kaca. Ia mencoba membujuknya dengan sanjungan layaknya manusia. Eng Xiao hampir tertawa terbahak-bahak. Seekor kucing yang mencoba memenangkan hatinya dengan cara manusia memang sangat lucu. "Lihatlah dirimu, langsung menjilat tuanmu begitu lahir. Itu sungguh tidak biasa dan lucu," ujar Eng Xiao. "Aku yakin kau kucing yang bodoh. Nah, aku sudah mengambil keputusan. Namamu akan menjadi Erhuo." Kucing itu menggertakkan giginya, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap keputusan itu dengan melompat dan memprotes dengan keras. Ia mengibaskan ekornya dan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati Eng Xiao. Namun, Eng Xiao tetap teguh pada pendiriannya.
Erhuo saja. Aku tidak akan mengubahnya, tegasnya. Jika kalian benar-benar ingin aku mengubahnya, aku akan mengubahnya menjadi kotoran anjing. Kalian punya dua pilihan sekarang. Kotoran anjing atau Erhuo. Putuskan. Kucing itu terus protes, tetapi sia-sia. Ia terpaksa memilih salah satu dari dua pilihan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah beberapa saat, kucing itu menatap Chang Xiao dengan ekspresi marah dan sedih. Tiba-tiba, ia mengeluarkan suara, meong, dari dalam tenggorokannya. Ia tampak sangat putus asa, menundukkan kepalanya. Saat berada dalam pelukan Chang Xiao, bayi itu tampak sangat lemah, seolah-olah sedang sakit. Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah kucing kecil itu akhirnya pasrah pada takdirnya. Tampaknya ia telah menyimpulkan bahwa ia terikat pada seseorang yang cukup merepotkan. Dengan seringai kemenangan, Chang Xiao menikmati kepuasan memenangkan pertempuran yang tidak biasa ini. Ini menandai pencapaian penting baginya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia mulai bermain-main dengan kucing kecil yang meringkuk di pelukannya. Namun Erhuo, begitu ia dikenal sekarang mari kita tetap menggunakan nama Erhuo mulai sekarang, menundukkan kepalanya dengan sedih. Ia tampak sama sekali tidak menanggapi lelucon Chang Xiao. Baiklah, kalau begitu, kalau kau memberiku nama yang konyol seperti itu, aku tidak akan mengobrol lagi denganmu. Pada saat itu, Erhuo jelas berada dalam keadaan putus asa, kedua telinganya terkulai ke bawah. Chang Xiao mengulurkan tangan untuk memegang salah satu cakar Erhuo, mengusapnya perlahan untuk mencoba menghibur kucing yang sedih itu. Namun, cakar itu lemas, seolah-olah tidak memiliki tulang di tubuhnya. Silakan, lakukan apapun yang kamu suka, aku tidak akan berbicara denganmu. Aku akan mengabaikanmu. Chang Xiao sangat gembira dengan kemenangannya dalam pertarungan kemauan melawan hewan peliharaannya sendiri, seekor kucing kecil berwarna putih salju yang kini ia peluk dalam pelukannya. Dia merasa sangat segar, bahkan lebih segar daripada ketika dia meraih kemenangan atas 100.000 orang saat menghadapi 1,5 juta pasukan. Makhluk spiritual purba. Gelar yang muluk-muluk, ya, memangnya kenapa, kau hanyalah kucing bodoh di mata tuanmu. Namun demikian, Chang Xiao yakin akan satu hal, kucing kecil ini sama sekali bukan kucing biasa. Ia menunjukkan kualitas luar biasa dalam segala hal, meskipun tampak benar-benar tak berdaya, seperti anak kucing biasa. Chang Xiao tahu bahwa potensi sebenarnya masih jauh dari terlihat. Dia baru saja menyentuh permukaan dari kemampuannya. Lagi pula, teknologi itu masih dalam tahap awal pengembangannya. Aku akan membesarkannya dengan benar, dan suatu hari nanti, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Chang Xiao bertekad. Lagi pula, itu adalah roh primal kekacauan, gelar mulia yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk biasa. Ia telah menghancurkan kultivator tahap asal Dao ketika masih dalam telur dan menyerap sejumlah besar energi spiritual sebelum menetas. Tidak mungkin itu hanya seekor kucing biasa yang tidak berguna. Setelah dewasa, ia berpotensi menjadi raksasa purba yang sesungguhnya. Meskipun hasilnya tidak pasti, Chang Xiao bertekad untuk memberikan yang terbaik. Namun, ada pertanyaan penting yang perlu dijawab, apa yang harus dia berikan sebagai makanannya? Itulah tantangan yang ada di depan mata. Chang Xiao berpikir sejenak, lalu menyusun rencana. Dia memanggil para penjaga. Beberapa saat kemudian, Erhuo menatap bingung ke sepiring penuh roti kukus. Ia jelas-jelas kebingungan. Apa ini? Ia mengangkat kepalanya, melirik Chang Xiao, yang tampak sama canggungnya. Bulu Erhuo seputih salju, dan roti kukus di piring memiliki warna seputih salju yang sama. Bahkan, Erhuo lebih kecil dari sepotong roti, dan piring itu penuh dengan roti kukus seputih salju. Namun, ada perbedaan yang mencolok. Erhuo memiliki bulu putih yang lembut, sedangkan roti itu, ya, hanya sepotong roti biasa. Tunggu sebentar, mengapa kau menempatkanku di sebelah potongan roti yang membosankan ini? Apakah Anda mencoba melihat siapa di antara kita yang lebih putih? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.